kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim perang akan berakhir dan Pakistan juga sedang mengupayakan perundingan ronde kedua antara kedua belah pihak. Kita akan bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mas Bayu. Oke, Mbak Aisyah, jadi sebetulnya klaim dari Donald Trump ini soal perang bisa saja segera berakhir. Ini sebuah tekanan pada Iran atau memang sinyal menuju ke arah negosiasi jilid 2? Iya, kita kira sebenarnya kedua belah pihak saat ini memang menginginkan adanya perbincangan lebih lanjut ya. Jadi di perbincangan pertama ini kemarin yang terjadi di Islamabad, kita bisa melihat bahwa sticking point-nya ini masih sangat kuat. Nah, ini sticking point-nya ada di 3 poin utama, di antaranya adalah permasalahan timeline terkait penundaan program nuklir Iran, lalu kemudian kontrol Selat Hormuz, dan kemudian juga mengenai gencatan senjata di seluruh front yang ada di Timur Tengah. Nah, saya rasa sebenarnya sekarang ini kan Iran ini mengalami kerugian secara militer yang cukup besar ya. Dari Tehran ini sejujurnya sudah habis-habisan, lalu kemudian dia banyak sekali industri-industri strategis yang hancur, dan militernya juga kalau menurut data dari Amerika Serikat ini sudah mengalami kerusakan sekitar 30%. Sementara Amerika Serikat di sini juga mengalami kerugian secara strategis. Di antaranya adalah kerugian-kerugian dari sisi ekonomi dan dari segi politik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi kedua negara ini saat ini sedang berusaha untuk kemudian mencari jalan keluar sebenarnya. Nah, bagi Amerika Serikat sekarang desakannya jauh lebih tinggi karena sekarang kan dia akan menghadapi midterm election, di mana kemudian nanti akan ada pemilihan ulang nih dari Senat dan Kongres ya, sehingga kemungkinan besar sebenarnya Republikan ini itu bisa tersingkir kalau pollingnya terus turun. Karena terakhir kalau tidak salah polling Donald Trump ini hanya sekitar 35% approval rate-nya. Dan presiden untuk bisa mengendorse kembali ya kekuatan politik partainya itu harus mencapai 30%. Jadi sudah dalam ambang batas ya ketidakpopuleran sebenarnya Donald Trump ini. Nah, sementara saya kira di sini juga Iran karena adanya ya kerusakan dari pabrik petrokimia di South Pars ya, yang merupakan 85% dari total produksi petrokimia di Iran. Juga kemudian kita tahu bahwa terbunuhnya pemimpin-pemimpin di dalam IRGC dan kemudian Quds Force ini memaksa Iran sebenarnya untuk bisa stop dan rerouting. Nah, saya kira sekarang yang keduanya untuk bisa stop ya dan kemudian melakukan sebenarnya gencatan at the very least di bidang kinetic force ini sebenarnya membuka peluang yang lebih besar untuk bisa ya melakukan pembicaraan. Apalagi kita sudah mengetahui bahwa beberapa lalu sebenarnya diplomat dari Pakistan ini kan sudah mengunjungi Iran ya untuk bisa membujuk Iran melakukan negosiasi kembali. Tapi sebetulnya memang ada kemauan, Mbak Aisyah, ada kemauan dari Amerika Serikat dan juga Iran, atau mereka juga masih gengsi untuk exit strategi mengakhiri perang ini? Ya dari awal kalau Amerika Serikat kan sekarang tujuan mereka adalah sebenarnya mencari exit ramp dari konflik ini gitu. Tetapi memang yang kita lihat Amerika Serikat ini agak unik karena dari segi kebutuhan Amerika ini membutuhkan jalan keluar yang cepat sebenarnya. Tetapi mereka tetap menginginkan salah satu dari tujuan strategis mereka ketika memulai perang ini tetap tercapai. Apakah itu di bidang nuklir, apakah itu di bidang peperangan dan lain-lain. Jadi niatannya ada. Memang itu yang diinginkan oleh Amerika Serikat sekarang karena tadi ya desakan yang begitu kuat di bidang ekonomi dan politik. Nah, sementara untuk Iran, saya rasa Iran ini kan sebenarnya terus-menerus memperpanjang konflik dari kemarin. Tetapi saat ini Iran ini sedang di atas angin sehingga dia merasa bahwa oke, cukup di sini kita bisa memiliki leverage yang lebih kuat untuk bisa berunding. Jadi di dalam perundingan sebenarnya keduanya ini memiliki keinginan untuk berunding, tetapi permasalahannya keduanya ini sama-sama berpikir bahwa dirinya itu berada di dalam posisi yang menguntungkan. Ini mengapa kemudian negosiasinya ini akan menjadi sangat sulit karena dua-duanya ini tetap memiliki ego untuk bisa mendapatkan konsesi yang menguntungkan negara mereka. Nah, kalau misalkan tidak dicapai kesepakatan, pekan depan kan gencatan senjata berakhir nih. Bagaimana kelanjutannya? Apakah pecah lagi perang? Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ketika kemudian serangan ini berlanjut dengan siege warfare ya, jadi mengandalkan serangan udara dan kemudian juga ini ranah pertempurannya akan kembali lagi nih di ranah laut ya melalui blokade dan kemudian juga pertempuran pengepungan ya lewat udara. Lalu yang kedua, ini kita bicara tentang konflik yang tetap berlanjut, tetapi bentuknya ini menjadi low intensity konflik. Karena kita tahu bahwa
bahwa siege warfare ini sebenarnya sangat mahal. Apalagi kalau misalnya ini dilakukan mainly dengan airstrike. Karena di dalam konflik kita akan selalu belajar tentang yang namanya piramida biaya perang gitu ya. Di mana kemudian airstrike itu menjadi pengeluaran yang paling mahal itu. Nah, saya kira di sini Amerika Serikat ini kan saat ini sedang meminta Kongresnya untuk anggaran tambahan di dalam peperangan ini. Dan terlihat jelas sebenarnya biaya perang ini cukup menguras Amerika Serikat. Terutama kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi dalam negeri di Amerika Serikat sendiri sekarang tengah mengalami krisis untuk pemenuhan energi dan kemudian untuk produk-produk petrokimia seperti misalnya plastik, lalu kemudian pupuk ya berbasis nitrogen dan masih banyak lagi. Oke. Baik, semoga tadi tekanan-tekanan yang didapatkan baik kepada Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa jadi celah peluang besar negosiasi jilid 2 dan Betul. dicapainya kesepakatan. Terima kasih peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Dengan senang hati Mas Baim. Baik, usai jeda saudara kami kembali dengan informasi warga Beirut, Lebanon merayakan dimulai